Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Angkat tangannya, katakan luar biasa. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami ke hadapan tangan Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang selalu menemani kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikanmu dalam hidup kami. Ini kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami datang menyembahmu di tempat ini Tuhan. Kami datang menyanjung namamu di tempat ini Tuhan. Kami mau Bapa, kami pulang dari tempat ini, kami akan mendapatkan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan, kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan segala yang berbeban berat pada pagi hari ini akan dilepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami siap menyembah, memuji namamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kita katakan semuanya, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Katakan memujimu Tuhan, Memuji, menyembahmu Yesus, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. katakan memujimu, Memujimu, menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. katakan sekali lagi segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, Memujimu Tuhan. memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Katakan Memujimu, memujimu. menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kuat kita, amin. Amin. Mari kita boleh toleh kiri kanan katakan Yesus adalah kuatku. Boleh sambil tepuk tangan ya. Haleluya.
di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Siapa bersama kita? Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Katakan. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu Siapa bersama kita? Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Boleh tepuk tangannya di atas ya. Sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan pagi hari ini. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Kita mau katakan bangkit, serukan nama Yesus. Karena Yesus adalah menara yang kuat. Amin. Amin. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sementara.
duduk, mari kita sama-sama angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan selain ucapan syukur, Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa di hadapan Tuhan persembahan misi ini, Tuhan. Kau kuduskan setiap persembahan kami, Tuhan. Biarkan itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dan pakai ini Tuhan untuk seluruh kebutuhan akan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh belas kasihan, dengan hati yang mencintai Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat ini di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan memberkati, Tuhan yang melipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini mengatakan kita hidup karena anugerah Tuhan. Amin ya, mari kita naikkan pujian ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Padamu tiada duanya ya Bapakku. Bahkan ketika kami kedapatan tidak setia, Engkau tetap setia. Dan karena itu layakkan kami anak-anak-Mu, putra-putri kerajaan-Mu, di hadapan tahta hadirah yang maha kudus ya Tuhan. Korban persembahan telah kami bakar di hadapan-Mu. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu ya Raja kami. Dan pada saat ini biarlah dalam perkenanan hati-Mu nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu ini menjadi penyambung lidah-Mu. Aku taklukkan pikiran, perasaan, keinginanku, apa yang pernah ku ketahui, apa yang menjadi pengetahuan dan apa yang pernah ku mengerti. Ku taklukkan ke dalam tangan Roh Kudus, biar Engkau yang berperkara. Jangan biarkan hamba-Mu ini mencuri sedikit pun kemuliaan-Mu Tuhan. Tertibkan anak-Mu ini. Roh Kudus berikan semua kami yang hadir kesempatan ini pengertian yang benar tentang isi hati-Mu yang disampaikan. Dan mampukan kami untuk menghidupinya sungguh-sungguh di dalam hidup kami kemudian. Bukan hanya sekedar pengetahuan dan teori dalam hidup kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berperkaralah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita semua katakan amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Tabanan, salam hangat dari Ubud. Ya, hari ini Pak Gembala ada di Ubud. Kalau menurut informasi bersama siapa ya? Putri ya, putrinya ya. Berdua. Rencananya pagi ini saya bersama putri saya juga kemari. Tapi ternyata ada hambatan, istri saya sakit. Ya, putri saya harus merawat mamanya. Haleluya. Hari ini saya perkenalkan lagi, mungkin ada yang belum mengenal. Nama saya Daniel Rompas dari Rock Ubud. Sehari-hari ada di Departemen Doa Lembah Pujian. Istri saya cukup satu. Cukup satu. Jangan banyak-banyak, berdosa ngana. Terus putri saya yang ada 2. Jadi saya paling ganteng di rumah, jangan coba-coba ada lawan. Kita bekelai. Oke. Ya, hari ini saya mau menyampaikan pesan atau firman Tuhan dengan judul atau tema sesuai tema bulanan kita di bulan November ini di GBI Rock, yaitu multiply atau pelipat gandaan. Ya, sepanjang tahun ini kita ada di dalam tema besar, tapi khusus bulan November kita sudah sampai di tema multiply. Bulan lalu kita ada di tema build atau membangun, dan waktunya hari ini kita mulai melihat perjalanan kita dari Januari 2021 sampai dengan akhir Oktober kemarin. Di November kita harus evaluasi apa yang sudah kita jalani dan apa yang masih harus kita perbaiki. Kalau dari tema di November sendiri jelas-jelas multiplikasi atau multiply, itu jelas-jelas Tuhan menetapkan bahwa pada titik ini kita sebagai keluarga besar sudah harusnya mengalami yang namanya pelipat gandaan. Sudah seharusnya. Karena ini sudah di episode terakhir. Sudah tidak genap 2 bulan lagi mengakhiri 2021. Bukan berarti nanti setelah 31 Desember TET masuk pukul 00 nanti kita masuk tanggal 1 Januari 2022 dan itu berakhir. Tidak, berlanjut. Semua berlanjut. Karena proses perjalanan hidup berlanjut seumur hidup kita. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Sampai Tuhan panggil kita pulang atau dia datang yang kedua kali. Amin. Maka dari itu kalau ada persoalan datang dari dalam hidup kita, jangan kita tengking. Ya, tapi ingat jangan sampai kita yang cari-cari atau bikin-bikin persoalan, rasa sendiri. Ya kan? Namun perjalanannya itu
Dunia, firman bilang apa? Dunia mereka-rekakan kejahatan bagi kita, tetapi Allah mengubahnya menjadi berkat. Maksudnya begini, bukan kita sudah salah juga Tuhan, ya kita jadi enak begitu ya, mentang-mentang anak-anak Allah, jadi Tuhan selalu berkati. Nanti dulu, yang dimaksud dengan perkataan itu adalah apa? Apapun yang kau hadapi, dunia ingin menghabisi kamu dengan semua persoalan itu. Tetapi Tuhan mengubah itu untuk apa? Untuk menjadi ajang pembentukan kita, pemurnian kita, pendewasaan kita, dan dimatangkanlah hidup kita. Untuk apa? Untuk menuju keserupaan dengan pribadi Kristus. Dan semua itulah yang menjadi berkat bagi hidup kita. Dunia tidak bisa berikan itu, dan dunia tidak punya itu. Amin. Jadi kita harus mengerti ini. Jangan salah mengartikan firman. Amin. Nah, di dalam multiplikasi kita sebelum masuk ke multiplikasi, perjalanan kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini? Apakah ada perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita koreksi? Simple, nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah pakai bahasa Ibrani, Yunani atau Aramik, apalagi pakai bahasa. Apakah kita masih sangat terlatih dan refleks ketika berbohong? Bohong itu kan tidak perlu ada seminarnya kan? Tidak perlu kuliah sampai doktoral kan untuk bisa bohong. Benar? Ini sederhana. Alah, bosan dengar yang begitu-begitu. Betul. Tapi apakah itu kau kerjakan dalam hidupmu? Untuk melatih dirimu untuk tidak berbohong lagi. Kenapa? Di dalam melakukan kebohongan, bagi kita dan dalam pola pikir dunia kita, ada banyak hal yang dipertaruhkan. Sederhana. Satu, takut aib ketahuan. Yang kedua, takut dimusuhi oleh lingkungan yang harus sepakat supaya bohong. Ini harus dirahasiakan. Ada konsekuensi bahwa kita harus kena hukuman. Ada banyak konsekuensi, intimidasi datang. Dan memang tidak jarang konsekuensi itu pasti kita alami. Ketika kita harus memutuskan diri kita, bukan harus sebenarnya. Ketika kita memutuskan untuk berbohong. Dan itu hitungannya sepersekian detik, plak, refleks. Sudah makan Pak? Oh sudah tadi. Refleks. Sudah tadi malam maksudnya. Padahal sekarang jam 10 pagi. Hanya karena apa? Karena mau buru-buru pergi. Bilanglah sudah makan. Betul, malam. Tadi malam terakhir makan jam 11 malam. Tapi maksud dari pertanyaan yang diajukan itu kan mau ngajak makan saat itu. Ngomong aja. Oh, pagi ini belum. Oh, ayo kita makan. Terima kasih ya. Saya harus segera. Lain kali kita makan sama-sama. Itu sederhana tanpa konsekuensi kan? Maksudnya tidak ada yang perlu ditakutkan kan untuk berkata jujur gitu. Saya gambarkan ini refleks-refleks yang terjadi dalam hidup kita. Yang seharusnya gak perlu jadi dosa. Tapi kita bikin sehari-hari, setiap saat jadi dosa. Maaf, gas di awal sudah langsung gas pakai gigi 4. Ngebut langsung. Tapi ini waktunya. Ini sudah etapa kalau kita lihat di kalender rock. Itu sudah masuk di fathers. Artinya ini titik dewasa kita. Orang dewasa makanannya makanan keras. Supaya matang. Jemaat kita adalah jemaat yang dewasa. Kita harus bangkitkan dan teguhkan. Supaya apa? Supaya tidak terlena oleh apa yang dijadikan kebiasaan oleh budaya dunia di luar sana. Kita yang mengubah dunia, bukan kita yang dilibas oleh dunia. Bahkan di rumah, seringkali saya juga terusik oleh kejujuran anak-anak saya. Saya terusik loh. Pak, kumismu udah panjang, kok gak dirapiin? Pertama, saya masih enak lah.
Datang lagi dia, "Pak, mau ke kantor kan?" "Iya nak." "Kok belum dirapikan?" "Emang kenapa nak? Jelek ya?" "Jelek Pak." Sederhana loh. Lama-lama saya mulai baper nih. Kok anak saya rapikan kumis saya sih nggak suka terlalu piara kumis ya. Tapi kali ini karena banyak pakai masker, saya sudah pemalas, sudahlah ketutup masker kok. Kan begitu, pakai topeng gitu kan. Saya gunting, di rumah kan kita buka masker. Ternyata enggak seimbang. Kejujuran model begitu itu kan bisa aja saya kalau jengkel saya bilang, "Kau diam." Nah, kan begitu bisa toh. Saya marah dia kan. Tutup malu dengan cara marah. Bisa aja. Atau sebelum dimarahin kita marah duluan. Itu kan teknik. Begitu. Cuman untuk anak saya dalam kasus contoh ini, dia langsung bilang, "Jelek loh Pak. Maaf ya Pak ya. Biar Papa nggak malu di luar sana." "Saya kan pakai masker nak." Saya bilang begitu. "Tetap Papa nggak bisa bohong kan kalau itu jelek." Saya yang bertobat. Pas saya mandi semua saya cukur habis. Jujur ada konsekuensinya, tetapi seberapa kuat kita mau hidupi jujur itu. Bisa kehilangan bisnis sekarang jujur. Ya, tapi kau tidak kehilangan Tuhanmu. Kau pilih mana? Pilih bisnis atau pilih Tuhanmu? Pendeta, pastor, kau banyak teori. Ya, saya bicara mengajarkan yang benar supaya kau tidak hancur. Saya dari dunia marketplace. Saya tahu permainan di dunia marketplace. Saya tahu bagaimana kita bermain di pajak. Saya tahu bagaimana kita waktu negosiasi. Saya tahu bagaimana urusan-urusan izin-izin. Bahkan sekarang urus izin, bayar pajak kendaraan, samsat apa semua saya urus sendiri. Kalau saya memang kesulitan, saya akan lewat teman-teman yang biro jasa. Oke, saya pesan, tolong lewati semua. Gampang bos. Enggak, kalau kamu mau kerja dengan ini untuk saya, tolong ikuti saja. Berapapun lamanya, enggak masalah. Lama nih, enggak, saya urus sendiri. 1 hari itu selesai kok. Saya bayar jasamu. Saya hanya minta tolong kamu urusin. Perbedaannya saya kasih surat kuasa dan KTP saya. Enggak perlu kamu sogok. Maaf, ini firman Tuhan. Kita harus bicara apa adanya. Benar? Ini yang harus dimultiplikasi. Jangan budaya dunia yang kita multiplikasi dalam hidup kita. Kita perwakilan kerajaan Tuhan. Kita diutus Tuhan dari sorga sebagai perwakilannya di muka bumi ini untuk membawa ketetapan surga di muka bumi ini untuk dilakukan. Bukan supaya kita ada di muka bumi ini dan melakukan ketetapan-ketetapan kebiasaan dunia. Gugurlah kita kalau itu. Banyak yang protes, saya nggak peduli. Dulu saya takut bicara yang kayak gini. Dulu saya takut. Tapi setelah saya mengerti siapa diri saya adalah mahakarya ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan untuk menghidupkan saya, Allah mengembuskan rohnya sendiri, yaitu dirinya, untuk memberikan hidup bagi saya dan saudara semua, ya. Dan semua kekayaan, karakter, nilai dan semuanya itu ditanam di dalam hidup tiap-tiap kita, khususnya saya dalam hal ini yang saya maksud ya. Dan dia bilang, aku menginginkan semua yang ada di dalam dirimu itu dengan cemburu. Makanya lahir kemudian di perjanjian baru firman Tuhan berkata begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Terkesan ini mencekam, terkesan ini berat, bisa. Ini bukan soal kita bisa atau tidak untuk kita lakukan.
Ini soal kita mau atau tidak untuk kita lakukan. Kita sudah tahu ini kebenaran, tapi kita tidak mau lakukan. Kenapa? Takut dengan manusia. Lah yang kasih hidup sama kamu siapa? Tuhan atau manusia? Kalau kau bilang cinta Tuhan, semestinya yang kita jaga perasaannya itu bukan manusia lain, apalagi perasaan kita. Yang kita harus jaga perasaannya adalah Tuhan yang kita cintai. Benar? Saya bilang saya cinta istri saya, tapi saya tidak pernah jaga perasaan dia dalam hal yang benar ya. Kalau dia salah ya saya sampaikan. Saya tidak akan kompromi soal itu. Kebiasaan kami begitu. Tapi cara kami mengkomunikasinya yang kita lakukan dengan yang sopan lah. Kan kita saling cinta. Gitu. Saya tidak akan dukung kalau itu salah. Dan istri saya pun demikian. Dan itu tertular, termultiplikasi di putri-putri kami. Nggak ada cerita. Salah, nggak ada. Tetap menghormati orang tua, tapi dia akan bilang itu salah pak, itu salah mah. Mereka akan tetap bilang. Di depan orang mereka diam, tapi ketika tinggal kami berempat, mereka akan bilang, please pak, please, papi yang buat keputusan di keluarga ini, tolong pak, itu salah menurut kami, tolong jelaskan. Anak saya baru kelas 1 SMA yang sulung. Dan yang nomor 2 kelas 4 SD. Tapi mereka terbiasa untuk melakukan itu. Nyontek, no compromise. Nilai boleh hancur, itu resikomu kalau tidak siap. Tidak mau tahu. Saya bilang, saya bangga dengan kalian kalau itu hasil yang jujur. Kalau kalian jadi juara, nilaimu cemerlang, hebat, namamu meroket sana sini, tapi hasil pencuri, lebih baik bertobat. Dan saya malu jadi bapakmu karena saya berdosa kepada Tuhan, bukan karena kamu. Saya yang berdosa, saya gagal didik kamu. Bukan kamunya, saya kepala keluarga yang gagal didik kamu. Gagal tanam nilai-nilai, gagal memultiplikasi nilai kerajaan surga di dalam hidup anak saya. Ada tanggung jawab besar kita para kepala keluarga. Bukan hanya cari uang. Salah. Kalau tanggung jawab terbesar kita adalah cari uang. Tanggung jawab terbesar kita adalah membawa keluarga kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Makanya fungsi kita yang terutama adalah sebagai imam dalam keluarga. Di dalam fungsi yang utama itu baru ada menghidupi rumah tangga. Sebagai pemutus, sebagai apa? Pesan Tuhan. Kasihilah istrimu dan tunduklah kepada Allah. Itu untuk para kepala keluarga. Tapi kepada para istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal tanpa syarat. Artinya apa? Ada koneksivitas, ada hubungan secara langsung. Kehidupan terutama adalah sumbernya dari surga. Dan keterkaitannya dengan surga inilah yang akan membawa kita untuk bisa membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Menumbuhkan, membuat dia terus bertumbuh kuat, berbuah lebat, berbuah tetap. Dan hingga pada waktunya bisa melakukan multiplikasi atau pelipat gandaan kehidupan. Nah sekarang pada kesempatan ini saya mau bawa kita untuk melihat multiplikasi itu. Banyak orang bicara soal indahnya multiplikasi. Indahnya terjadinya pelipat gandaan. Semua jadi banyak. Mutunya oke. Saya mau bawa kita untuk antisipasi. Hal-hal apa saja sih yang sering kali menjadi penghambat atau penghalang terjadinya multiplikasi? Ya, penghalang multiplikasi. Yang pertama, mari kita buka dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita semua. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang dimaksud dari firman ini? Bicara terkait dengan multiplikasi. Salah satu penghambat terjadinya multiplikasi adalah tidak tersedianya apa yang akan dimultiplikasi. Tuhan Yesus bicara. Apa yang dia katakan itu semua dari Bapanya. Dan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sampaikan itu tidak ada yang tidak berasal dari Bapanya. Karena dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Terdapat satu hubungan koneksivitas yang begitu kuat. Satu. Terdapat satu kesatuan. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu pribadi. Bapa dan anak, anak dan Bapa. Oke? Kita tidak lagi mau bahas tentang Tritunggal ditambah Roh Kudus lagi, tidak. Tapi yang saya mau sampaikan di sini begini. Kalau kita tidak pernah memiliki sesuatu, kita juga tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang tidak ada itu kepada pihak lain. Betul? Kalau kita nggak punya uang sama sekali, bagaimana kita bisa bagi uang ke orang lain? Kalau kita nggak punya Alkitab, buku dalam bentuk buku itu sama sekali di rumah, bagaimana orang yang minta Alkitab dalam bentuk buku, bukan di gadget ya, tetapi di buku kepada orang kita nggak punya. Kalau kita nggak pernah punya pengalaman pribadi, kalau kita nggak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau share life? Kita mau bagi hidup kita kepada orang lain. Apalagi kalau kita sendiri tidak punya ketaatan untuk tidak merusak tubuh ini dengan merokok, mabuk, segala macam. Apa vape atau vape itu, gimana lah bacanya yang nggak penting. Tapi kita tuntut anak-anak kita jangan ngerokok. Jangan begadang. Kita sendiri sampai jam 3 subuh. Bangunnya jam 1 siang. Kita sendiri ya anggur merah 1 seloki berakhir dengan 1 botol. Mungkin tidak di depan anak-anak, tapi anak-anak tahu. Itu contoh-contoh sederhana. Kekudusan tidak kita jaga, bagaimana kita memultiplikasi kekudusan? Pengertian tentang pribadi Yesus tidak ada di dalam diri kita, bagaimana kita mau bicara tentang Tuhan Yesus? Padahal ada istri, ada anak, atau ada suami, ada yang tinggal dengan kita, yang harus dimuridkan di dalam rumah. Apa yang mau kita multiplikasi kalau kita tidak memiliki bahan yang akan dimultiplikasi? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Kalau masih ada yang terjadi, mari kita perbaiki sama-sama mulai hari ini, mulai saat ini. Isi hidup kita dengan hubungan pribadi yang dibangun dengan Allah. Bangun mesbahmu. Itu langkah awal. Tidak perlu jago nyanyi. Tidak perlu. Tidak perlu jago musik. Tidak perlu. Kalau itu namanya itu untuk bangun mesbah. Tidak perlu jago tata kata. Kayak seseorang yang terkenal tata kata. Untuk berdoa. Tidak perlu kita pakai drama. Bersikap yang asik di depan Tuhan. Tidak perlu. Tuhan butuh kemurnian kita. Amin. Apalagi kalau kita di mesbah pribadi. Tapi ingat, sopanlah di depan Tuhan. Sopan. Paling tidak kita laki-laki pakai baju lah waktu mesbah. Kadang pakai celana pendek. Kalau laki-laki kan tanpa baju itu kan aman-aman saja toh. Tapi ini banyak yang terjadi. Saya ngomong ini banyak yang terjadi ketika yang namanya live streaming, apa itu mulai terjadi. Ada yang asik sambil makan kuaci gitu, ikuti ibadah online. Saya serius.
Ada yang masih pakai roll, masih sambil ibadah sudah jadi, sudah mulai, sudah. Iya, sambil masa-masa. Kita menyanyi dulu. Ya, ikut pujian-pujian. Ini bukan ibadah. Yang kayak begini jangan ditiru, jangan dilakukan. Kalau mau ikut ibadah online, duduk siap mandi kau. Sadar bahwa kita punya pengertian bahwa saat itu kita sedang berhadapan dengan Raja semesta alam. Saya banyak diketawain, saya banyak dikomplain lah oleh teman-teman. Kamu tuh terlalu idealis dan saya bilang no problem. Karena saya apa? Kenapa saya ajarkan pada kamu seperti itu, bro? Itu karena saya tahu dengan siapa saya berurusan. Kamu datang ibadah untuk apa? Waktu kau sedang nyanyi itu, kau lagi ndak nonton ibadah, tayangan langsung ibadah atau rekaman ibadah. Ndak. Kau sedang berhadapan bahkan dengan Raja semesta alam. Tuhan yang kasih kau hidup. Kau dengan Pak Arifin atau Pak Teguh saja kau sopan. Masa dengan Tuhan yang kasih hidup bahkan untuk Pak Arifin dan Pak Teguh. Itu kau tidak tahu sopan. Mungkin bahasa saya ini kasar, keras. Tetapi inilah kehidupan itu dan nyata. Kadang-kadang saya ditentang. Kau bicara terlalu keras. Ya. Tidak apa-apa, kamu benci saya, yang penting kau benar di hadapan Tuhan. Bagi saya begitu. Yang populer jangan Daniel Rompas. Saya hamba utusan. Yang populer harus rajanya. Betul? Yang penting target, tugas saya adalah membawa sebanyak-banyaknya warga kerajaan di dalam jalan kebenaran. Orang yang di luar sana kita rebut, kita invasi, take over. Untuk apa? Dari kerajaan kegelapan dibawa kepada kemuliaan Allah, Raja kita. Saya nggak peduli soal diri. Saya sudah selesai. Selesai. Gitu. Dan puji Tuhan. Saya berharap dalam poin yang pertama ini. Mari kita bangun hubungan. Dimulai dengan mesbah pribadi deh. Nggak ada banyak teori. Nggak banyak teori. Allah jelas, Tuhan Yesus jelas ngomong di dalam Yohanes tadi. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Bangun dulu hubungan pribadi ini. Hubungan intim pribadi. Kemudian bangun ibadah-ibadah rumah tangga. Yang tidak perlu undang orang lain. Cukup kita yang ada di dalam rumah. Jangan tunggu sudah setengah mengantuk. Nanti kita mengantuk jadi masalah lagi. Ribut lagi sana sini. Dan tidak fokus. Jangan menghadap Tuhan dalam kondisi lelah. Kasih sisa-sisa untuk Tuhan. Jangan. Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk kita. Masa kita mau ukur Tuhan yang terbaik itu hanya dengan uang pecahan 100.000? Pecahan terbesar di dompet kita. Padahal kalau mau ukur terbaik seluruh saldomu dong yang ada di dalam rekening. Salah kita kalau kita mau hitung-hitungan yang terbaik itu dengan seperti itu. Yang terbaik adalah titik nyaman hidupmu yang paling baik, yang paling nyaman, yang paling bikin kamu menikmati hidupmu. Serahkan itu sama Tuhan. Apa itu? Kalau saya nyamannya saya itu tidur di waktu subuh itu titiknya enak sekali. Bener. Di saat itu mimpi pun mungkin indah-indah aja. Kadang mimpi buruk juga kalau capek. Tapi itulah titik terenak, ternikmatnya waktu tidur. Saya ambil jam 2 sampai jam 4 untuk mesbah dengan Tuhan. Tidak mudah, perlu latihan. Saya latihan itu lebih dari setahun. Akhirnya jadi gaya hidup. Dan saya menikmati Tuhan bicara. Saya menikmati waktu saya ketakutan Tuhan peluk. Bukan hanya itu saja. Waktu saya salah, dia tegur dengan halus. Saya terhindar dari masalah. Saya salah loh. Rahasia hari itu dibuka. Kita jadi bisa hati-hati jalani hidup di hari yang kita mau masuki. Subuh. Jadi begitu selesai mesbah, saya tidur lagi. Istri saya lanjut. Karena kita mesbah pribadi, enggak bareng-bareng dong. Dia punya sesi sendiri. Begitu bangun pagi kita siap-siap mau kerja, kita sudah selesai dengan Tuhan di subuh. Waktu pagi hari kita mau menjalani hidup, kita sudah tahu rahasia hari itu. Jalan-jalan kita terbuka. Rencana jahat iblis untuk kita hari itu bisa kita lewati.
Itu salah satu manfaat ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun dalam mezbah. Saran saya sih, kalau ada yang mau ikut silahkan. Kalau enggak ya aturlah waktumu. Merdekalah kita kan. Bebaslah, saya enggak paksa kok. Kalau saya kasih tahu contoh. Itu manfaat yang saya dapatkan. Memang butuh latihan, tapi dipaksa, konsisten. Jangan sekali dua kali dan berhenti, percuma. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lakukan semua bentuk langkah nyata untuk menyediakan bahan untuk dimultiplikasi. Cara mengatasi dari hambatan yang pertama. Amin. Hambatan yang kedua, mari kita baca dari firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Saya baca untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita ingin, poin yang kedua adalah ingin terjadi multiplikasi tetapi tidak mau bayar harga. Bahan sudah ada. Ceritanya nih, bertolak belakang dengan yang pertama. Bahan yang mau dimultiplikasi sudah ada. Contoh, kepemimpinan. Ya kan? Contoh, gampang, Komsel. Multiplikasi dong. Siapkan calon-calon gembala baru. Ya kan? Itu yang paling gampang. Contoh, nilai-nilai dalam keluarga, nilai kebenaran firman Tuhan ya, bukan nilai yang lain. Bukan nilai budaya yang kita percaya turun-temurun, belum tentu benar soalnya. Bukan salah, tapi belum tentu benar kalau diadu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita harus seleksi baik-baik. Apa yang mau kita multiplikasi di dalam kehidupan kita, yang mau kita lipat gandakan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap pribadi yang kepadanya kita percayakan hal-hal yang kita multiplikasi ini benar-benar menerima yang benar dan melakukan yang benar, bukan melakukan duplikasi. Kalau di beberapa aktivitas, beberapa organisasi kita harus kuat dan getol dalam melakukan duplikasi. Duplikasi namanya juga duplikat, hanya peniruan, hanya sebatas permukaan. Tetapi tidak sampai pola pikir, tidak sampai mendarah daging dalam hidup kita. Tapi kalau nilai-nilai kebenaran, kualitas kehidupan yang berasal dari sorga, itu merasuk dalam hidup kita. Seperti contoh saya yang agak-agak nggak enak tadi di depan, soal jujur. Itu kita berani untuk terobosi ketidakpopuleran yang terjadi di muka bumi ini untuk jujur. Tapi duplikasi nanti tergantung kepentingan. Nah, ingin terjadi multiplikasi tetapi tidak mau bayar harga. Contoh, paling gampang nih kita pakai contoh Komsel ya. Ya, Komsel pertama 3 orang. Dalam nama Yesus. Utara mana? Sana ya. Utara terbuka, selatan terbuka, timur terbuka, barat terbuka. Ini kan kita arahnya sama ya. Nah, ya katakan begitulah. Plang. Tuhan punya belas kasihan turun, dibukalah mata-mata angin, jebret, jiwa-jiwa datang. Komsel yang tadi cuma 3, 4, 5 orang, tiba-tiba masing-masing jadi 30, 20, 25, 50. Gembala-gembala Komsel sesak napas. Kenapa? Tadi berkunjung hanya di 3 rumah, 4 rumah, tiba-tiba sekarang 10 rumah. Satu masih di sini baru mau makan cendol, taunya di sana ada rujak Pak Gembala. Taunya lagi termehek-mehek nih, mau bicara sama Gembala, minta dilayani. Belum pergi ke sana sudah diminta. Sukacita penuaian, jangan salah ya, pasti disertai dengan sukacita kerja keras. Para Gembala, terpujilah engkau. Nah, dalam kondisi begini, katakanlah semua berjalan dengan akhirnya jadi bagus. Dari yang sunyi sepi sendiri gitu, false. Dari sunyi sepi sendiri, maksudnya cuma 3-4 orang,
Tiba-tiba ini dalam 1-2 bulan terakhir, woi jadi gegap gempita waktu kita menyanyi Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Tadinya kan cuma sepi sedikit orang. Bayangkan kalau tiba-tiba di satu rumah yang tidak terlalu besar, terus ada 30 orang menyanyi itu lagu. Pasti dia punya gema itu kan terasa dan wow, kayak KKR begitu kan. Berjalan 1 tahun. Gembala sudah perintahkan, siapkan Timotimu. dilatih. Sudah pada siap. Tapi ketika mau terjadi multiplikasi, entah gembala komselnya, entah leader yang siap diutus, entah para jemaat dan apalagi para jemaat yang lumayan punya pengaruh terhadap saudaranya yang lain di dalam komsel. Kita ngomong realita aja gitu kan. Keberatan untuk dimultiplikasi. Udah enak nih, masa kita dipisah-pisah lagi? Itu instruksi gembala, salah. Jangan ada bahasa seperti itu. Jelaskan bahwa Tuhan utus kita bukan untuk ngumpul, tapi pergi. Kalau kita nggak pergi, dosa. Ya, dosa. Kami umur tanggal 26 Desember nanti baru genap 4 tahun di Ubud. Bukan mau angkat-angkat diri, maaf tolong jangan salah paham. Tapi sampai detik ini kami lagi persiapkan pembukaan cabang Bangli. Tidak ada kata nyaman di sana. Ya. Dan itu kita lakukan resmi. Pertarungan anak-anak baru yang baru dilatih, baru bertobat, belum mengerti Alkitab, kita muridkan. Dari awal saya sudah bilang, jangan pernah kau berpikir dalam 2-3 tahun ke depan kau masih lihat muka yang sama di komselmu ini. Jangan kau harap. Kenapa? Semua akan diutus. Tidak semua jadi gembala komsel, tidak semua jadi pengajar, tidak semua naik ke mimbar berkhotbah. Tapi yang pasti semua akan pergi, jadikan segala bangsa muridku. Dan di dalam keterbatasan kami utus ke banyak tempat di seluruh Bali. Dan mulai menghasilkan. Tempat-tempat yang tadinya selama GBI Rock berdiri sejak 89 tidak pernah ada komsel resmi. Komsel terbuka. Dan kepada mereka saya serahkan tanggung jawab, kamu gembalakan. Jiwa saya lebih suka cari jiwa. Oke, kalau gitu kita siapkan calon gembala. Yang memang hatinya gembala, karunianya gembala, kita siapkan, kirim. Pastor, ada nggak nggak ada tempat yang lebih jauh? Maksudnya nyindir saya gitu. Kok jauh-jauh amat sih diutus? Orang kirim kayak ke Kute, ke Nusa Dua, yang agak-agak rame enak begitu kan. Ini kok ke pedalaman banget. Ketemunya sama jangkrik, kodok. Kalau enggak ya tokek begitu. Saya bilang, kamu mau cari Tuhan atau kamu mau cari nyaman? Dia bilang, pastor terlalu serius. Saya utus, pergilah dia. Pergi. Jadilah gembala komsel di sana. Ada begitu banyak yang belum kita daftarkan resmi. Tetapi yang jelas, saya mau kasih tahu di sini, ini bukan, tolong jangan salah paham di sini. Tolong jangan salah gagal fokus di sini. Maksud saya adalah bayar harga itu penting. Ini untuk mematahkan semua penghalang yang namanya dia ingin multiplikasi terjadi tetapi nggak mau bayar harga. Ini kan poin kedua tadi ya, kita masih di poin kedua. Ya. Bayar harga, paksa diri kita untuk bayar harga. Kenapa? Jangan lupa, Tuhan kalau mau nyaman di surga tuh dia ngapain dia harus ke dunia? Ya. Tapi toh dia tetap mengosongkan dirinya. Lebih rendah dari hamba loh. Dia gak peduli bahkan mati, taat, mati sampai mati di kayu salib. Hanya untuk kita. Bukan hanya untuk tebus dosa kita, tapi supaya bisa menangkan kembali hati kita. Itu gak main-main. Bukankah di antara kita, termasuk saya juga masih sering bertingkah terhadap Tuhan. Ya, kita bilang bertobat ini kita bikin lagi. Kadang-kadang kita kasih salah Tuhan lagi. Gitu. Dalam bercerita memang Tuhan itu baik. Kau baru tahu Tuhan itu baik? Aduh kasihan, kemana aja kamu selama ini? Kan begitu. Banyak kan kita sering, memang Tuhan itu baik. Lah ampun. Kemana aja bos selama ini? Gitu kan.
bayar harga. Ini baru contoh soal Komsel. Tolong contoh saya tentang apa yang kami lakukan di Ubud itu jangan salah paham, jangan gagal fokus. Saya hanya memberikan ini loh realnya, seperti itu. Yang sekolah teologi ada yang saya kirim, tapi pada belum lulus. Sekolah teologi pun mau magister teologi pun belum tentu paham semua. Belum tentu. Karena kondisi di lapangan itu dinamis. Banyak kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Kita butuh bekal teori tentang teologi untuk membawa kita kepada pemahaman tentang Alkitab yang benar. Tapi soal pelayanan di lapangan, kita butuh pengalaman pribadi bersama Tuhan dan bimbingan mentor. Kalau kita nggak pernah mau bayar harga untuk turun ke lapangan, jangan harap terjadi multiplikasi. Dan kalau kita nggak turun, dosa. Karena perintah Tuhan pergi. Bukan duduk dan berdoa minta dikirimin jiwa. Enggak. Banyak gereja lakukan itu. Kita enggak ya. Kita enggak. GBI Rock pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Amin. Ya, yang ketiga dan terakhir. Terengah-engah. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya baca. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ceritanya begini. Kan perintah Tuhan suruh pergi, jadikan segala bangsa muridku. Tapi ternyata jemaat mula-mula nyaman di Yerusalem. Nah ini dia nih. Pingin ada multiplikasi tapi nggak mau bayar harga. Termasuk para rasul. Apalagi kejadiannya si Saulus waktu itu masih Saulus. Sudah Paulus. Nah, Saulus. Saulus sendiri udah mulai muncul, ngeri mereka. Wah, habis kita masuk penjara, dianiaya, syukur kalau mati. Kalau masih hidup dan teraniaya, tersiksa gimana? Orang kebanyakan gak takut mati, tapi takut proses menuju kematiannya itu yang menyeramkan, kan begitu? Nah, apa yang terjadi kemudian? Pilihan hanya dua. Kalau Tuhan sudah suruh pergi, pilihan hanya dua. Mau pergi sebagai apostol atau ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah rasul atau orang yang diutus secara khusus oleh kaisar atau raja, ya. Atau itu yang sukarela. Diutus baik-baik, pergi dengan sukacita, kan gitu, dengan semua kebesarannya. Kalau kita dengan pengurapannya, dengan pengutusannya, kan begitu. Atau mau pergi dengan cara et balo. Ini bukan orang rote. Balo itu marga orang rote. Tapi ini et balo. Artinya begini, ya. Kamu itu terpaksa pergi meninggalkan satu daerah yang menjadi zona nyaman kita, daerah yang kita tidak mau tinggalkan secara terpaksa karena terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, secara mengerikan. Contoh kerusuhan Ambon tahun sekian itu 90 berapa itu, gara-gara kerusuhan Ambon terseraklah anak-anak Tuhan, juju, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan yang seangkatan saya, umurnya maksud saya. Dari situ lahirlah hamba-hamba Tuhan muda yang getol di lapangan. Tadinya mereka kumpul di Ambon sana. Asik. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Itu deh, gitu. Mereka nyanyi, asik-asik. Tapi nggak mau pergi. Terjadi kerusuhan Ambon, terseraklah mereka keluar. Ini bahasa di Alkitab terlalu sopan, tersebar. Sebenarnya terjemahan itu terserak. Nah, terlepas dari itu,
mau poin ketiga ini begini. Poinnya dulu ya, sorry saya lupa. Poin ketiga ini apa? Terlalu nyaman di dalam semua kemalasan. Kasar bahasanya, tapi itulah kenyataannya. Kita nyaman dan malas. Karena nyaman membuat kita malas, begitu kan? Nah, ini sekarang cara Tuhan mengatasi kemalasan akibat kenyamanan ini. Dia tawarkan, mau diutus baik-baik sebagai apostol atau mau tunggu et balo terjadi? Terserahlah kau. Mau tunggu aniaya terjadi? Mau tunggu sakit penyakit sudah mau mati dulu baru bilang aku berserah padamu, pakailah aku. Tapi sudah sisa-sisa hidup. Napas sudah satu-satu, kaki sudah tidak kuat jalan. Kayak saya sudah banyak cedera di dalam tubuh saya. Tapi puji Tuhan saya memulai dalam kondisi segar bugar. Ada banyak resiko di lapangan. Cedera saya karena masa muda saya banyak. Cedera di basket, cedera waktu kita merpati putih, cedera waktu jatuh mendaki gunung. Itu cedera saya. Tapi kan umur masih berapa? Belasan tahun dan 20-an tahun. Nanti setelah saya sudah umur 41 tahun, 42 tahun baru muncul semua di pusat sakit-sakit. Jadi hati-hati saudaraku. Makanan juga dijaga ya. Saya paling suka kaki pendek. Do you know what the meaning of kaki pendek? Saya rakus itu. Itu musuh segala bangsa. Jadi kalau ketemu binasakan dia, habiskan dia. Jangan biarkan tersisa di meja makan. Yang terjadi asam urat brur. Kolesterol brur. Sekarang saya bukan anti, tadinya saya sudah talak 2 loh. Hampir talak 3, tau-taunya sayang. Sudahlah, kasih kesempatan rujuk. Jadi ya sudahlah, kita abaikan saja. Kali aja satu hari nanti kita CLBK gitu. Aduh, babi itu memang menantang. Terus terang aja. Tapi gini, karena kondisi tubuh, kita jaga dong. Kita udah tahu ini bahaya. Kita kelola. Air bening, dulunya saya paling pemalas minum. Kalau minum itu enggak ada yang tawar-tawar. Enggak pakai. Yang ada harus manis. Minum minuman soda. Begitu tensi naik baru kapok. Stop soda. Alkohol, aduh sudah kita enggak usah ngomong lagi alkohol ya. Masa lalu. Jangan sampai CLBK. Cukup sudah. Cukup kita pakai anggur perjamuan saja. Untuk nostalgia, kasih enak lidah. Berdosa ya? Ada pendeta di sini. Ih, takut. Mulai goda. Tidak. Kalau kita tahu itu tidak berguna, tidak membangun, jangan kau cobai dagingmu. Sekalipun tos nggak boleh pastor. Kau tahu, kau gampang tergoda, stop, hentikan. Jangan godai, jangan cobai dirimu sendiri. Nah, menghadapi semua ini kita harus kenali. Baper, do you know what the meaning of baper? Gampang terbawa perasaan, gampang tersinggung, gampang down, gampang macam-macam. Masa sih gitu aja? Masa kita mau salaman aja, mukanya ke lain, tangannya ke kita. Emang kita nih cowok cakep apaan? Gak digubris gitu kan? Mengerikan. Bisa aja di komsel semua halo apa kabar kan di ucapan ulang tahun. Semua dibilang terima kasih ya atas ucapannya, dibuatlah list nama. Karena kecepatan satu nama tidak muncul, tidak pernah komsel lagi. Merasa diabaikan. Loh serius ini. Jangankan komsel. Kita kelompok-kelompok grup-grup tertentu yang terdiri dari beberapa hamba Tuhan saja kadang ada yang masih suka baper gitu. Kadang kita ketemu, kau sadar kau ada P di depannya itu harus kau dewasa. Bukan kita bilang maaf ya. Dah. Disingkirkanlah baper dari hidup anak-anak kerajaan sorga. Ya. Bertobat. Bukan dikasihani atau minta maaf sama dia. Enggak, bertobat kau. Gitu.
Gak ada lagi kita pelihara yang begitu. Itu cara setan melemahkan kita dan memecah belah kita. Jangan kasih ruang. Amin. Baper, singkirkan. Itu yang membuat kita apa? Sebenarnya baper itu salah satu bentuk kita nyaman. Kita jadi malas akhirnya. Malas apa? Kita pakai alasan untuk malas keluar bersosialisasi dengan masyarakat. Karena apa? Kita tidak mau tersentuh sedikit pun perasaan kita. Padahal kita harus bersosialisasi, kita harus bersentuhan dengan masyarakat dengan berbagai macam yang menghantam perasaan kita supaya kita matang. Dikit-dikit tersentuh, tersinggung, tinggal di hutan sana. Serius, kalau tidak mau tersinggung jangan urusan dengan manusia. Betul tidak? Sepanjang kita urusan dengan manusia, masalah pasti ada. Urusan dengan saya, belum tahu aja. Jangan sampai gampang tersinggung. Ini teman-teman di doa ngerti nih. Apalagi kalau sudah di grup koordinator doa, ada yang macam-macam, tegurannya terbuka di grup, tidak ada japri. Dan itu sadis. Ada yang di grup pasukan juga, tidak mau tahu, hantam, pang, keluarin. Kita tertibkan yang tidak benar. Dewasa, tidak ada baper. Hubungan saya tetap baik dengan yang pribadi-pribadi ini yang saya tertibkan. Karena kita tidak pakai baper di situ. Kita mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau ada masalah, bukan masalah saya dengan seseorang, tetapi semua masalah yang terjadi dengan hidup kita itu semata-mata urusan segala sesuatu menyangkut Tuhan dengan saya. Jangan lagi salah-salahin orang lain. Gitu loh. Kita perlu punya pengertian yang benar. Apalagi yang lain, sifat anti multiplikasi itu yang tidak mau dimultiplikasi itu loh. Gak mau multiplikasi komsel, maunya rame-rame terus. Bersatu kita teguh, bercerai, kumpul lagi. Sudah jadi komsel 3, tahu-taunya gabungan yuk, tiap minggu komsel gabungan terus. Hey, bertobat ngana. Ini anti multiplikasi benar. Gimana gereja mau jadi berkat kalau kita sendiri tidak mau kerja? Ya, itu contoh-contoh ya. Pemalas itu tengkinglah keluar dari hidup kita. Ya. Pemalas bangun pagi, sebenarnya di pagi-pagi hari waktunya kita untuk pakai kuota kita memberkati saudara-saudara kita dengan apa? Blast King's Word. Bukan renungan dari tempat lain, King's Word. King's Word itu murni, asli dari GBI Rock. Dan dari sekian banyak, saya pelajari, bukan fanatisme GBI Rock. Tapi setelah saya pelajari sekian banyak renungan, King's Word komplit. Makanya sekarang renungan resmi yang saya blast hanya King's Word. Di luar King's Word saya hanya membangun pasukan doa karena itu ada muatan, ada misi khusus kita di situ untuk GBI Rock. Ternyata MPD itu membangun pasukan doa itu pun ternyata ada beberapa pihak yang minta untuk dibagi. Kita kasih, dia sebar lagi, kita kasih. Kenapa? Karena membangun pasukan doa. Pendoa bukan hanya duduk doa di tempat, bukan hanya doa keliling, tapi juga diutus untuk menduduki daerah-daerah baru. Amin. Banyak hal. Dari semua ini saya berharap ada yang bisa ditangkap. Ada yang bisa mulai dikerjakan. Rekan-rekan di sini kan sudah matang. Bukan jemaat baru. Saya ada di gereja yang sudah dewasa. Makanya saya berani bicara dengan gaya bahasa orang-orang dewasa. Amin. Ya, ini keluarga bagi saya. Tabanan ini keluarga bagi saya. Saya nyaman ada di sini. Makanya saya nggak boleh lama-lama di Tabanan. Harus segera pergi ke utara kau. Ketemu Pak Thomas, nyaman pula di sana gitu. Salah lagi. Cari tempat lain. Jadi ya, saya berharap. Saya minta maaf untuk bahasa saya, gaya berbicara saya, gaya bahasa saya, contoh-contoh saya yang mungkin terlalu keras, kasar dan sebagainya. Khas orang dari Indonesia Timur. Ya, Bung. Kadang-kadang kita punya bahasa ini mengerikan ya. Orang kepingin potong, kita punya leher. Tapi coba direnungkan. Kalau bisa paham tentang apa pesan yang disampaikan,
Itu semua tentang bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau hidupmu sudah Tuhan berkenan atas hidupmu, sudahlah, gak usah berdoa minta berkat. Ulangan 8 ayat 8 dia bilang begini. Dan berkat itu ada di bibir lidah Allah. Dia akan pergi ini menurut tempat kemana ia diperintahkan oleh Allah. Gak usah minta juga kita dapat. Tapi gak salah kalau kita berdoa minta berkat ya. Jangan salah paham di situ. Artinya apa? Kita ini anak dari raja di atas segala raja. Hidup kita udah pasti dijamin. Yang kedua, kita ini duta besar kerajaan Allah. Segalanya itu ditanggung oleh negara yang mengutus kita. Ini kerajaan sorga. Jangan berpikir harta benda, tapi kedaulatanmu, otoritas yang kita miliki. Kenapa selama ini tidak terwujud? Karena kita nggak pernah pakai kuasa kita, nggak pernah pakai karunia kita. Kita lebih tertipu oleh cara berpikir dunia. Pakai cara berpikir kerajaan Allah. Ubah itu, minta dituntun para gembala di sini. Mereka paham soal itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang rekan-rekan profetik. Firman telah aku sampaikan. Dalam segala kekurangan hambamu, aku mohon ampun pada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam anugerahmu ku mohon Roh Kudus memberi pengertian yang benar menurut isi hati Bapa kepada seluruh jemaat pengerja yang ada di tempat ini, di keluarga ini, termasuk untuk hamba sendiri, supaya kami pun dimampukan untuk menjalankan semua itu dalam hidup kami. Kami hanya mau menyenangkan hatimu, bukan supaya diberkati, tapi karena kami cinta Engkau. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita siapkan pribadi kita, lepas pribadi kita memandang kepada Allah, kepada Raja yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Perjamuan yang kita lakukan adalah eksklusif. Dunia tidak mengerti, dunia tidak memahami. Tapi saudara dan saya yang berdiri pagi hari ini, yang dijemput dari pengalaman masa lalu, kita dikuduskan, kita dibenarkan dan dimuliakan, diberi jubah yang baru sebagai anak raja di atas segala raja. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, keselamatan yang sangat berharga bagi hidup kami. Pagi hari ini kami masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mengenang kembali, mengingat kembali perbuatan Allah yang perkasa ajaib di bukit Golgota. Dunia tidak bisa menyelesaikan dosa.
hanya di dalam Engkau Tuhan. Itulah kami menghormati, mengangkat, memandang Engkau setinggi-tingginya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk status yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah utus menjadi penyambung lidah pagi hari ini. Hamba-Mu Daniel Rompas Tuhan, gembala dari Ubud. Tuhan sudah curahkan isi hati-Mu bagi kami. Kami sediakan diri kami Tuhan, bahan untuk multiply. Kami mau bayar harga dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menjadi duta Kristus. Dimanapun posisi kami, identitas kami adalah ambasador kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi akan peringatan akan aku. Roti ini, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dari tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Tidak ada pribadi yang lain yang diutusnya. Tetapi dia mengutus anak satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Mengutus pribadi yang kudus, rela mati, dan darahnya tercurah. Pengorbanannya selesai sempurna di Bukit Golgota, Telestai, supaya saudara dan saya diundang kembali di dalam kerajaan yang hebat yang kekal itu. Demikianlah cawan, ia mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Raja Tuhan. Haleluya. Bersyukur pengampunan-Mu Tuhan, bersyukur buat hidup yang kekal, bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan, bersyukur pengurusan, penyucian-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang hidup, kasih buat cinta-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu sungguh luar biasa. Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sorak kemenangan, sorak pujian, sorak pengagungan, sorak peninggian, sorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami telah menyatu di dalam Engkau. Kami milik. Jadilah apa yang Kau hendaki dalam hidup kami. Berkarya dalam hidup kami. Buat kami multiply. Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa kami tidak sanggup menggerakkan hidup kami. Tetapi jika Roh Kudus yang turun atas kami sanggup membuat menggerakkan hidup kami, menghidupkan firman dalam hidupan kami, dan kami boleh berjalan dalam otoritas firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya mengundang yang doa persembahan. Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Lewat firman kebenaran-Mu Tuhan, telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Daniel Rompas. Biarlah nilai-nilai kerajaan itu Tuhan boleh termultiply di dalam kehidupan kami, keluarga kami, di dalam gereja kami, bahkan sampai di luar sana Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Itu terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai ke Pulau Rote, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati pemimpin bangsa kami Bapak Joko Widodo dengan pemerintahan kabinetnya Tuhan, bahkan sampai ke daerah-daerah. Apa yang menjadi program bangsa kami Tuhan, itu boleh terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Dijauhkan kami, bangsa kami dari intoleransi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pulau Bali ini di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau memberkati pemimpin dari Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat, Bupati, hingga ke kalian adat. Kami percaya Tuhan, setiap program yang dibuat itu boleh menjadi, kami boleh sejahtera tinggal di dalam, karena ada kerjasama antara rakyat bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bawa gereja-gereja Tuhan, terutama pemimpin gereja kami, pendeta, penetua, Bapak Arifin sebagai gembala senior, juga penetua-penetua, yang apa yang menjadi visi misi Tuhan boleh dijalankan, dan Tuhan teguhkan apa yang sudah dirancangkan Bapa. Semua visi misi ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa. Tuhan Engkau beracara, bahkan gereja Rock di Tabanan ini Tuhan, Bapak Gembala, Bapak Teguh, Tuhan terus memberkati pelayanan beliau di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan di Tabanan ini Tuhan, ada rencana-Mu yang indah. Banyak jiwa akan dimenangkan di tempat ini Tuhan. Termultiplikasi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa persembahan umum kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang dengan tulus hati, dengan sukacita memberi. Berkati usaha pekerjaan, keluarga, pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami Bapa. Semuanya Tuhan, bila jadi kehendak-Mu Bapa, dan kemuliaan nama-Mu Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Sebagaimana engkau datang, biarlah Tuhan yang saudara jumpai pagi hari ini merentangkan tangannya. Tuhan memberkati engkau di rumah. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Oleh karena itu pulanglah dalam segala berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.